Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas botani saya, yaitu morfologi 2023. Di sini saya membahas tentang kayu putih dengan nama spesiesnya Melaleuca leucandendia. Nama familianya yaitu Myrtaceae. Perkenalkan, nama saya Adiana Tersa Simatupang dengan NPM 1J022104 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, MP. Saya dari Program Studi Agroekoteknologi B, Fakultas Pertanian. Morfologi akar kayu putih. Sifat akar kayu putih. Akar kayu putih terdiri atas akar tunggang, akar lateral, dan akar sekunder. Akar tunggang lurus itu tumbuhnya ke bawah, dan akar lateral tumbuh pada leher akar pada awal pertumbuhan. Sedangkan akar sekunder menyebar pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan tanah. Fungsi dari akar kayu putih ini ada 4, yaitu pertama, memperkuat laju di atas tanah. Kedua, menyerap air dan garam-garam mineral atau unsur hara dari dalam tanah. Ketiga, untuk respirasi, jika kondisi lingkungan miskin oksigen. Dan yang terakhir, mendistribusikan air dan zat-zat makanan yang sudah diserap untuk dibawa ke tempat-tempat pada bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan nutrisi. Bagian akar dan fungsinya. Yang pertama itu ada tudung akar atau calyptra. Adalah bagian akar yang terletak di ujung akar dan di dalamnya terdapat sel pelindung yang tipis sehingga mudah terkelupas atau rusak. Bagian akar yang kedua yaitu ada ujung akar atau apex radicis, adalah bagian termuda pada akar yang akan terus tumbuh dan selalu berganti mengikuti pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga ada serabut akar atau fibrilla radicalis, adalah cabang-cabang akar yang kecil dan berbentuk serabut yang memiliki peranan penting dalam mencari dan menjangkau serta menyerap unsur hara di dalam tanah agar lebih efisien. Yang keempat itu ada rambut atau bulu akar, atau nama lainnya yaitu pilus radicalis, adalah bagian tumbuhan yang terletak pada batang atau cabang akar, memiliki bentuk yang lebih halus dan kecil dibanding serabut akar, dan juga bulu akar ini berguna untuk mengoptimalkan penyerapan zat hara yang dibutuhkan tanaman. Yang kelima ada batang akar atau corpus radicis, adalah pusat dari semua percabangan serta bagian-bagian akar yang lainnya, dan juga merupakan bagian yang menonjol dibanding bagian yang lainnya. Yang keenam ada leher atau pangkal akar, merupakan bagian yang memiliki ukuran terbesar dibanding bagian akar yang lainnya. D. Sistem perakaran pada kayu putih. Kayu putih memiliki sistem perakaran dikotil atau tunggang. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang morfologi batang kayu putih. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Yang pertama yang kita bahas yaitu sifat batang kayu putih. Sifat batang kayu putih ada 5. Yang pertama, pertumbuhannya tidak terbatas. Yang kedua, berwarna kekuningan serta dapat dilepas dengan mudah. Yang ketiga, tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Yang keempat, cabang yang tidak beraturan atau percabangannya yang sedikit. Dan yang terakhir, terbungkus kulit tebal yang berlapis-lapis. B. Fungsi atau tugas batang kayu putih. Ada 2, yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada seperti daun dan bunga, serta sebagai penopang tubuh kayu putih agar tetap berdiri tegak. C. Pembagian tumbuh-tumbuhan atas jelas tidaknya batang. Kayu putih jelas berbatang atau berkayu, atau nama lainnya yaitu lignosus. Yang D. Bentuk batang kayu putih yaitu bulat. Permukaan batang pada kayu putih yaitu brusuk atau costatus. Dan arah tumbuh batang kayu putih tegak lurus atau erectus. Oke, slide selanjutnya yaitu membahas tentang percabangan batang kayu putih. Percabangan batangnya monopodial atau batang pokok jelas. Perbedaan cabang berdasarkan sifatnya yaitu serum panjang atau virga. Arah tumbuh cabangnya condong ke atas atau potens. Dan menurut umur, kayu putih mencapai umur optimal pada umur 19 tahun, sehingga daun pada umur tersebut sebaiknya dilakukan peremajaan tanaman. Oke, slide selanjutnya itu tentang morfologi daun kayu putih. Fungsi daun kayu putih itu ada 4. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transpirasi dan gutasi. Dan yang terakhir, sebagai tempat alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian-bagian daun kayu putih yaitu ada 3, daun tidak lengkap, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Daun tak lengkap itu tangkai plus helaian sama dengan daun bertangkai. Kayu putih tidak memiliki upi atau nama lainnya yaitu vagina. Kayu putih memiliki tangkai daun yang berbentuk bulat dan bertangkai pendek. Helaian daunnya terdapat 5-7 tulang daun dengan panjang 3-11 mm. Helaian daunnya juga berbentuk jorong atau lancip. Bentuk daun kayu putih ini yaitu kalau daun tunggalnya itu berbentuk lancip runcing.
Dan bentuk daunnya ada 3 macam, yaitu lonjong, lancet, dan oval. Ujung daunnya yaitu lancip runcing. Sama seperti juga pangkal daunnya, lancip runcing juga. Tulang daun kayu putih itu bertulang sejajar, dan tepi daunnya adalah rata. Daging daun pada kayu putih terdapat adanya kloroplas, dan warna daun kayu putih itu berwarna hijau. Permukaan daun pada daun kayu putih yaitu daun berbulu. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang morfologi bunga kayu putih. Fungsi bunga ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua untuk mencegah berbagai masalah kesehatan seperti masuk angin, pusing, dan kedinginan. Dan yang ketiga untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Bunga kayu putih termasuk bunga yang tidak lengkap. Mengapa? Karena bunga kayu putih hanya memiliki kelopak bunga, kepala sari, dan benang sari saja. Bunga kayu putih juga termasuk bunga tidak sempurna, karena hanya memiliki 1 alat kelamin saja, yaitu hanya memiliki alat kelamin jantan. Bunga kayu putih ini termasuk dalam bunga majemuk, karena sekelompok untung bunganya yang terangkai pada 1 ibu tangkai bunga yang lebih rumit. Susunan bunga kayu putih ini yaitu yang pertama ibu tangkai bunga atau peduncle, daun pelindung, brak, daun tangkai, brakteole, tangkai daun, dan bunga. Bunga kayu putih merupakan tumbuhan yang bersifat uniseksual, artinya terdapat bunga betina dan bunga jantan yang terpisah pada individu tumbuhan yang berbeda. Periantumnya terletak di ujung tangkai bunga dan terdiri dari kelopak dan mahkota yang melekat pada reseptakulum. Simetri bunga ini tidak teratur atau asimetris. Oke, ini ada gambar mahkota bunga. Ada gambar kelopak bunga, benang sari, dan penyerbukan pada bunga ini yaitu penyerbukannya silang. Serta perantara yang berperan dalam penyerbukan tersebut adalah serangga. Oke, selanjutnya yaitu tentang morfologi buah kayu putih. Bagian-bagian buah itu ada 4. Yang pertama dinding buah, perikarp, benih atau biji, inti buah, reseptakel, dan sutra. Buah kayu putih terbentuk dari beberapa kapsul berdaging tipis yang menyatu, dan setiap kapsul berisi banyak biji kecil. Oleh karena itu, buah kayu putih termasuk ke dalam golongan buah multiplek atau buah majemuk. Bagian-bagian buah yang tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya buah yaitu yang pertama ovarium, stigma, kelopak, mahkota, dan benang sari. Buah kayu putih bukan termasuk buah sejati tunggal berdaging, dan buah kayu putih juga masuk buah sejati tunggal kering. Bagian-bagian buah dalam kondisi terbelah yaitu bisa kita lihat kulit luar, daging buah, dan biji. Oke, selanjutnya yaitu tentang morfologi biji kayu putih. Biji buah kayu putih termasuk biji terbuka atau open-seeded karena buah yang terbuka sendiri pada saat biji sudah matang. Tidak ada bagian dari buah kayu putih yang mengikuti kulit biji kayu putih. Bagian-bagian biji yang sudah dibelah yaitu yang pertama ada inti biji atau embrio, merupakan bagian biji yang paling penting. Dan yang kedua ada kotiledon. Kotiledon ini berfungsi sebagai cadangan makanan untuk embrio selama fase awal pertumbuhannya. Yang ketiga ada radicula, berfungsi untuk menyerap nutrisi dari tanah, dan yang keempat ada plumula, berfungsi untuk membentuk batang dan daun pertama pada tanaman yang akan tumbuh. Biji kayu putih memiliki perkecambahan hipogea. Oke, slide selanjutnya itu tentang morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Tanaman kayu putih sendiri tidak memiliki organa metamorfa ataupun organa aksesoria, tetapi terdapat struktur tambahan seperti kelenjar membantu dalam menjalankan fungsinya. Manfaat atau penggunaan kayu putih yaitu 1. Membantu meredakan sakit kepala. 2. Meringankan hidung tersumbat, mengatasi perut kembung dan masuk angin, melegakan saluran pernapasan dan mengatasi pilek, mengatasi gatal-gatal dari gigitan serangga, dan meringankan kram pada otot, dan lain-lain. Sekian presentasi dari tugas project method saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.